Momentum HUT kemerdekaan, warga SAD di Nyogan Sugandi berharap pemerintah memperbanyak lapangan pekerjaan untuk mereka. Aktivitas pendakian Gunung Api Kerinci mengalami peningkatan. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil membuat hujan buatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kami kembali hadir menjumpai Anda dalam Jambi hari ini, edisi Jumat 18 Agustus 2023. Ya, selain 3 topik utama tadi, tim redaksi kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk Anda. Bersama saya, Septinita. Dan saya Ahmad Solihin, inilah Jambi hari ini selengkapnya. Saudara, momentum perayaan kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, selain infrastruktur jalan, warga suku Anak Dalam juga berharap adanya lapangan pekerjaan yang terbuka bagi mereka. Momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sebagian suku Anak Dalam di Dusun Sugandi, Desa Nyogan, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi berharap pemerintah dapat memperbanyak lapangan pekerjaan bagi mereka. Pasalnya hingga kini, sebagian suku Anak Dalam masih berburu ikan di sepanjang aliran sungai untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena hasilnya tidak mencukupi untuk biaya hidup. Apalagi di tengah perkembangan zaman, mereka berharap bisa memiliki pekerjaan yang pasti untuk kebutuhan keluarga. Kalau bisa kan aku masalah pekerjaan inilah yang dapat dibantu pemerintah bagaimana sih, sedapat mungkin lah istilahnya. Seperti lapangan pekerjaan, Pak ya? Lapangan pekerjaan. Karena harapan kita kan mengingatkan hari kemerdekaan kita ini untuk masa depan anak cucu kita lah. Supaya lapangan kerja itu dibuka secara Banyakin lagi, Pak ya, untuk kita ya. Gitu. Pada HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023, warga suku Anak Dalam di Desa Nyogan juga belum merasakan infrastruktur jalan yang memadai. Warga mengaku cukup sulit untuk melintasi jalan rusak sekitar 1 km menuju perkampungan mereka. Terlebih di saat hujan turun yang membuat jalan menjadi licin dan kerap tergenang air. Dari pantauan di lokasi, hanya terdapat sebagian kecil jalan beton yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, untuk pertama kalinya warga dan Pemdes Serdang Jaya, Kecamatan Betara, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan upacara HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia sejak desa ini ditetapkan secara administrasi tahun 2006 lalu. Pemerintah Desa Serdang Jaya bersama masyarakat melaksanakan upacara HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara ini pertama kali dilaksanakan sejak desa ini ditetapkan secara administrasi tahun 2006 lalu. Upacara dilaksanakan di alun-alun desa dengan melibatkan seluruh komponen, mulai dari pelajar, karang taruna, tokoh masyarakat, agama, komunitas pemuda, dan kelompok pengajian dan yasin. Seorang tokoh masyarakat, Mulyono, mengatakan, peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, semangat kebangsaan harus terus digelorakan guna menghargai perjuangan para pahlawan, khususnya kepada generasi muda. Momentum peringatan Hari Kemerdekaan harus menumbuh kembangkan semangat cinta tanah air. Untuk hari ini saya sangat berbangga sekali. Selama ini Serdang Jaya belum mengadakan upacara semeriah tahun ini. Saya sangat berbangga sekali. Harapannya ke depan mudah-mudahan Serdang Jaya setiap tahunnya tetap akan mengadakan upacara seperti yang semeriah hari ini. Bahkan lebih bagusnya ke depannya akan lebih meriah lagi. Momentum peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ini diharapkan bisa memberi semangat dan motivasi yang tinggi kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan.
Pemerintah Kota Jambi melaksanakan upacara penurunan bendera merah putih di lapangan kantor Balai Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana berpesan momentum HUT ke-78 Republik Indonesia ini dapat dimaknai lebih mendalam tentang jiwa patriotisme dan nasionalisme. Sore kemarin, tanggal 17 Agustus 2023, Pemerintah Kota Jambi melaksanakan upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT ke-78 Republik Indonesia, bertempat di halaman kantor Wali Kota Jambi. Pada upacara penurunan tersebut, berbagai pertunjukan ditampilkan, mulai dari paduan suara anak SMP dan tarian Nusantara. Upacara penurunan ini langsung dipimpin oleh Wakil Wali Kota Jambi Maulana. Upacara penurunan bendera dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia ini merupakan masa terakhir Maulana menjabat sebagai Wakil Wali Kota Jambi. Maulana mengatakan, momentum HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat memicu semangat serta menebar kebaikan kepada sesama. Selain bersukacita, Maulana juga mengajak seluruh generasi bangsa untuk terus berkontribusi dalam pembangunan. Dan penurunan bendera merah putih dalam hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan 2008. Yang istimewa pada kegiatan penurunan ini didahului dengan penampilan dari anak-anak berbakat di Kota Jambi, baik dengan tarian-tarian, kemudian juga drum band, maupun juga menyanyi lagu-lagu kebangsaan yang semua dilakukan oleh anak-anak terbaik di Kota Jambi. Wakil Wali Kota Jambi Maulana juga mengatakan, pada HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, masyarakat Kota Jambi dapat terus menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga Kamtibmas agar Kota Jambi tetap aman dan nyaman. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Upacara penurunan bendera merah putih dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia langsung dipimpin oleh Gubernur Jambi Al-Haris. Dalam rangka mempertahankan serta mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ke-78, Gubernur Jambi Al-Haris mengajak seluruh komponen masyarakat untuk bersatu. Pada hari peringatan kemerdekaan ini harus dibarengi oleh semangat kebangsaan dan menghindari perpecahan yang dapat memecah belah bangsa. Semua masyarakat harus tetap menjaga satu kesatuan dan keutuhan NKRI. Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris usai memimpin upacara penurunan bendera merah putih, bertempat di lapangan kantor Gubernur Jambi kemarin. Upacara penurunan bendera merah putih dilakukan oleh tim Paskibraka dari perwakilan siswa SMA dan SMK sederajat se-Provinsi Jambi. Penurunan bendera merah putih dalam rangka HUT RI ke-78 tahun 2023. Tentunya mari kita maknai HUT ini sebuah semangat kebangsaan dalam rangka mempertahankan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Peringatan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia ini juga harus dimaknai dengan baik. Tidak hanya sebatas seremonial saja, tetapi juga harus ditanamkan dalam diri masing-masing untuk terus berkarya dan membangun negeri. Joko, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Provinsi Jambi menggelar malam resepsi kenegaraan. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia tahun 2023. Usai pelaksanaan upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemerintah Kabupaten Merangin menggelar malam resepsi. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi tim Paskibraka dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wabub Nilwan juga menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk meneruskan dan memperjuangkan cita-cita para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan mengisi kemerdekaan ini dengan baik sesuai profesi masing-masing, yang tujuan akhirnya untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Pada malam resepsi kenegaraan ini, turut dilaksanakan pemberian penghargaan kepada seniman dan tokoh masyarakat Merangin inspiratif serta acara hiburan. Karena kan ini bentuk wujud rasa syukur kita atas perjuangan para leluhur kita, sehingga kita dapat merasakan apa yang kita rasakan pada hari ini. Yang kedua, kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada pasukan Paskibraka kita
kita yang telah menunaikan tugas mulai dari kenaikan dan penurunan bendera, alhamdulillah berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Malam resepsi ditutup dengan penampilan 31 anggota Paskibraka. Romado Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya, 97 napi rutan kelas 2 Sungai Penuh menerima remisi kemerdekaan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini. Masyarakat Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat turut memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI dengan menggelar berbagai kegiatan. Selain melaksanakan upacara, masyarakat juga mengikuti berbagai perlombaan memperingati Hari Kemerdekaan RI. Berbagai kegiatan dilakukan oleh masyarakat Indonesia untuk memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Tak terkecuali masyarakat di Kecamatan Tungkal Ulu, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sejak Kamis pagi, masyarakat antusias mengikuti upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dipimpin Camat Tungkal Ulu Nanda Liza. Upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tak hanya diikuti oleh warga, namun juga diikuti seluruh ASN di lingkup Kecamatan Tungkal Ulu, pelajar, unsur Forkompinda, dan tokoh masyarakat. Camat Tungkal Ulu Nanda Liza mengapresiasi semangat masyarakat Kecamatan Tungkal Ulu dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemerdekaan yang dirasakan masyarakat Indonesia saat ini merupakan perjuangan para pahlawan dan pendiri bangsa, bukan hasil pemberian para penjajah. Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dalam membangun bangsa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Camat Tungkal Ulu Nanda Liza SKM MM dengan ini mengucapkan selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kecamatan Tungkal Ulu turut dimeriahkan penampilan marching band para pelajar. Tak hanya upacara, peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia juga diisi dengan berbagai rangkaian kegiatan seperti karnaval, perlombaan, dan bazar UMKM. Daniel, TVRI Jambi melaporkan. Satlantas Polresta Jambi berencana menutup sejumlah ruas jalan pada 19 Agustus pagi. Penutupan jalan itu untuk memperlancar pawai HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Sejumlah arus jalan di Kota Jambi bakal ditutup pada Sabtu pagi 19 Agustus 2023. Penutupan jalan itu terjadi di sepanjang Jalan MH Tamrin dan Slamet Riyadi depan Masjid Al-Falah. Penutupan yang dilakukan Satlantas Polresta Jambi itu dilakukan untuk memperlancar kegiatan pawai pembangunan, memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Penutupan jalan itu direncanakan berlangsung mulai pagi hari hingga pawai usai. Jadi ada 16 titik yang kita laksanakan pemberhentian sesuai dengan penyampaian dari pihak Pemko. Jadi untuk lalu lintas membackup 3 titik dari Simpang Pule, Simpang Dotong, serta Simpang Puncak. 40 personel polisi lalu lintas disiagakan untuk mengamankan pawai pembangunan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Masyarakat diimbau untuk menghindari ruas jalan yang akan ditutup. Masyarakat yang mengikuti dan menyaksikan pawai pembangunan diimbau untuk memperhatikan keamanan kendaraannya saat parkir. Ari Haryono, TVRI Jambi melaporkan. 97 narapidana rutan kelas 2B Kota Sungai Penuh mendapatkan remisi peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. 1 narapidana diantaranya mendapatkan remisi bebas. 97 narapidana rumah tahanan kelas 2B Sungai Penuh mendapatkan remisi atau pengurangan masa tahanan pada peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Besaran remisi itu mulai dari 1 bulan hingga 5 bulan.
Kepala Rutan Kelas 2B Sungai Penuh, Indra Yuda mengatakan, dari 97 narapidana yang diajukan mendapatkan remisi pada tahun ini, hanya 1 narapidana yang mendapatkan remisi bebas, serta diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Syarat untuk mendapatkan remisi, para napi diharuskan untuk berkelakuan baik dan telah memiliki putusan pengadilan, serta telah menjalani pidana minimal 6 bulan penjara. Tadi sudah mendapat remisi RU2. RU2 itu adalah remisi yang langsung bebas. Kalau RU1 remisi yang tidak bebas, tapi dia mendapat remisi sesuai dengan besarnya remisinya masing-masing. Jadi tadi 1 orang yang mendapat remisi langsung pulang, atau RU2 yang diserahkan oleh Pak Wali Kota dan hari ini bisa langsung pulang ke rumahnya. Indra Yuda menambahkan, pihaknya terus berupaya melaksanakan pembekalan keterampilan bagi narapidana yang ada di rutan. Upaya itu dilakukan agar setelah bebas para napi mampu membuka usaha sendiri dan tidak melakukan kejahatan kembali. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pada perayaan HUT ke-78 RI, aktivitas pendakian Gunung Kerinci meningkat. Meningkatnya jumlah pendaki itu disebabkan banyaknya wisatawan yang memilih untuk merayakan HUT ke-78 di atas keindahan puncak Gunung Kerinci. Berdasarkan data Pusat Informasi R10, aktivitas pendakian Gunung Kerinci meningkat. Pada hari-hari biasa, pendakian Gunung Kerinci hanya 35 hingga 40 orang per hari. Namun pada momentum peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia, naik menjadi 90 orang per hari. Peningkatan itu disebabkan banyaknya wisatawan lokal maupun luar daerah yang memilih memperingati HUT ke-78 Republik Indonesia di atas keindahan puncak Gunung Kerinci. PLT Kepala Resort Kerinci Utara Taman Nasional Kerinci Seblat, hingga saat ini sudah ada 500 orang lebih yang berada di puncak Gunung Kerinci. Animo masyarakat, animo para pecinta petualang sudah banyak. Kalau untuk estimasi, kira-kira dalam 2 hari ini, 16-17, itu lebih kurang sekitar 4-500 pendaki yang sudah mengontak kami di sini ya. Untuk sampai hari ini yang terdaftar, yang posisinya berada di jalur pendakian, sudah 335 orang. Daruri menambahkan, aktivitas pendakian Gunung Kerinci selalu meningkat saat momen tertentu, seperti Hari Kemerdekaan Republik Indonesia dan Tahun Baru. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Saudara, guna mencegah kebakaran, tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil melakukan teknologi modifikasi cuaca dengan menurunkan hujan buatan. Tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi berhasil melakukan teknologi modifikasi cuaca atau hujan buatan, sehingga penanganan kebakaran hutan dan lahan termasuk titik panas dalam beberapa hari terakhir yang dikendalikan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Komandan Satgas Karhutla Provinsi Jambi, Brigjen TNI Supriyono, yang juga merupakan Danrem 042 Garuda Putih. Brigjen TNI Supriyono memastikan, hasil TMC yang dilakukan membuat hujan turun merata di sebagian wilayah Provinsi Jambi dalam 2 hari terakhir. TMC atau hujan buatan itu dilakukan karena dalam 21 hari terakhir di Provinsi Jambi tidak terjadi hujan. Kondisi itu akan membuat lahan menjadi kering dan mudah terbakar. Untuk mengendalikan kebakaran hutan di Provinsi Jambi, tim Satgas Karhutla Provinsi Jambi akan melakukan TMC hingga 2 minggu ke depan, agar lahan tetap basah dan Karhutla bisa diantisipasi dengan baik. Karena beberapa waktu yang lalu kita mencapai 21 hari tanpa hujan. Satu titik, khususnya di daerah Londrang, daerah Berbak. Namun kemarin berkat adanya TMC yang kita lakukan, 2 hari ini kita dapatkan hujan secara merata. Itu TMC yang kita gelar dari Palembang sampai dengan Jambi. Alhamdulillah. Harapannya kita akan mendapatkan TMC sampai dengan 2 minggu ke depan. Ini hari ketiga, hari ini dapat TMC lagi. Mudah-mudahan hari malam bisa hujan lagi. Selain TMC, tim Satgas Karhutla juga turun ke lapangan, khususnya daerah rawan terbakar. Kemudian mengaktifkan kembali masyarakat peduli api untuk mencegah Karhutla. Joko TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, Saudara, Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI Supriyono mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mengatasi Karhutla dengan bersatu padu. Upaya itu dilakukan untuk meminimalisasi terjadinya Karhutla di Provinsi Jambi. Memasuki puncak musim kemarau, sejumlah wilayah di Provinsi Jambi mulai mengalami kekeringan. Kekeringan itu berdampak terhadap rentannya potensi Karhutla di Provinsi Jambi.
Menanggapi hal itu, Danrem 042 Garuda Putih, Brigjen TNI Supriyono mengajak seluruh elemen masyarakat secara bersama-sama menjaga lahan perkebunan agar tidak terjadi karhutlah. Dengan kesadaran bersama, diharapkan dapat meminimalisasi terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sempat terjadi pada tahun 2015 dan 2019. Ini semua ternyata kita di lapangan sangat bersatu padu. Sudah saya melihat sinergitasnya luar biasa. Semua telah disiapkan dan bertanggung tangan. Ini yang kita harapkan dan selalu kita himbau bahwa api adalah musuh bersama. Ketika ada api dalam kebakaran, kita semua bergandeng tangan, bersinergi dengan semua potensi yang kita miliki, kita laksanakan pemadaman. Kita selalu mengedukasi masyarakat untuk tidak membakar lahan. Bahkan dengan kondisi saat ini yang sudah berapa hari hujan? 21 hari di sini hujan. Itu level sudah naik level 2. Artinya itu bahwa masyarakat ke tempat pemancingan sudah kita batasi. Selain mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga lahan perkebunan, tim gabungan Satgas Karhutla juga turut melaksanakan berbagai upaya agar karhutla tidak kembali terjadi di Provinsi Jambi, termasuk melakukan patroli udara dan darat. Sejak awal Januari hingga pertengahan Agustus tahun 2023, 225 hektar luas lahan di Provinsi Jambi habis terbakar. Asyhar TVRI Jambi melaporkan. Saudara Bupati Kerinci memimpin upacara HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda dalam segmen advertorial. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Jambi hari ini dalam segmen advertorial. Pemerintah Kabupaten Kerinci kemarin menggelar upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023. Seluruh lapisan masyarakat diharapkan dapat berkontribusi memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Pemerintah Kabupaten Kerinci menggelar upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023. Dilaksanakan di lapangan sepak bola Desa Sungai Jambu, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci. Upacara yang berlangsung khidmat tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Adi Rozal. Diikuti oleh seluruh OPD, Forkopimda, para pejuang veteran, siswa sekolah dasar dan sekolah menengah, serta masyarakat. Bupati Adi Rozal mengatakan, semangat perjuangan dan kemerdekaan harus terus bergelora dalam diri semua komponen masyarakat, khususnya bagi generasi muda yang menjadi garda terdepan dalam memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Kita di Kecamatan Kayu Aro melakukan upacara HUT RI ke-78 tentu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh tema kita tahun ini, Indonesia Maju dan Indonesia Maju. Tentu kita mengharapkan Kabupaten Kerinci, baik segi pembangunan, kebersamaan, kekompakan, generasi muda, dan semua komponen TNI, Polri, Kejaksaan, dan seluruh aparatur sipil harus lebih maju, lebih berbuat untuk bangsa Indonesia, khususnya di Kabupaten Kerinci. Adi Rozal berharap melalui momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia dapat menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalis serta semangat perjuangan pada masyarakat dalam mewujudkan Kerinci yang lebih baik. Ilwan TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Bungo menggelar upacara pengibaran bendera merah putih dalam rangka peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten Bungo berlangsung di lapangan XMTQ. Upacara dipimpin langsung Bupati Bungo Mas Huri. Prosesi pengibaran bendera merah putih yang dilaksanakan oleh tim Paskibraka utusan dari perwakilan siswa SMA dan SMK. Bupati Bungo Mas Huri mengatakan, peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan momentum bersejarah untuk mengenang jasa para pahlawan. Untuk itu, para generasi penerus wajib melanjutkan cita-cita para pendiri bangsa, mewujudkan menyejahterakan rakyat, serta melaksanakan pembangunan dari segala bidang untuk kemakmuran seluruh masyarakat, khususnya Kabupaten Bungo.
Kita baru saja melaksanakan upacara penaikan bendera dalam rangka memperingati 17 Agustus. Dan alhamdulillah kegiatan ini sudah kita laksanakan dan berjalan dengan baik dan lancar, khusus kepada pasukan pengibar bendera pusaka kami sampaikan ucapan terima kasih kepada adik-adik anak-anak kita yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Kemudian kepada seluruh peserta upacara di lapangan ini juga kami sampaikan apresiasi dan terima kasih. Pada kesempatan itu, Bupati Bungo Mashuri bersama unsur Forkopimda memberikan bingkisan dan tali asih kepada para veteran. Kemudian memberikan sejumlah penghargaan kepada ASN yang berjasa dalam menjalankan tugas lebih dari 25 tahun. Masih rangkaian kegiatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bupati Mashuri bersama Forkopimda melakukan upacara dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Satria Negara Bungo. Terakhir mengikuti upacara dengan pemerintah pusat secara virtual. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi menggelar upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Upacara yang berlangsung di lapangan Bukit Cinto Kenang langsung dipimpin oleh pejabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Upacara peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan di lapangan Bukit Cinto Kenang. Bertindak sebagai inspektur upacara yakni penjabat Bupati Muaro Jambi, Bahyuni Deliansyah. Upacara tersebut diikuti oleh unsur Forkopimda dan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Muaro Jambi. Pada momentum kemerdekaan Republik Indonesia, PJ Bupati Bahyuni Deliansyah berharap Muaro Jambi bisa terus mencapai kemajuan dan berprestasi. PJ Bupati juga berpesan kepada seluruh generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan kegiatan positif dan untuk tidak melupakan sejarah para pejuang kemerdekaan, serta menghargai jasa para pahlawan yang telah gugur dalam peperangan melawan penjajahan. Jelas saya sebagai pejabat bupati ASN dari Kapolda berharap kepada seluruh masyarakat Muaro Jambi teruslah berkarya menghargai para pejuang yang telah memadai. Usai upacara, penjabat Bupati Muaro Jambi Bahyuni Deliansyah menyerahkan bantuan kepada veteran Muaro Jambi. Kemudian PJ Bupati memasang lencana penghargaan dari Presiden Joko Widodo kepada Sekda Budi Hartono, Kapus Muaro Kumpeh, dan Dispora. PJ Bupati juga mengapresiasi anggota Paskibraka yang telah menjalankan tugasnya dengan baik. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Sementara penjabat Bupati Sarawangun Bahril Bakri menjadi inspektur upacara pada HUT ke-78 RI. Upacara yang digelar di lapangan Gunung Kembang Komplek Perkantoran Bupati Sarawangun itu berlangsung hikmat dan lancar. Upacara peringatan HUT ke-78 Republik Indonesia yang digelar pemerintah Kabupaten Sarawangun berlangsung lancar dan hikmat. Pada upacara peringatan Hari Kemerdekaan itu, penjabat Bupati Sarawangun bertindak sebagai inspektur upacara dan Kapten Infanteri Zul Abdullah sebagai komandan upacara. Sementara Ketua DPRD Sarawangun bertindak sebagai pembacaan teks proklamasi kemerdekaan. Penjabat Bupati Sarawangun Bahril Bakri mengajak seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi generasi muda, untuk mengisi kemerdekaan dengan aksi nyata yang membangun kedaulatan bangsa dan negara. Di tengah kemajuan teknologi saat ini, para generasi muda harus meningkatkan rasa nasionalisme dan menghargai perjuangan seluruh pahlawan kemerdekaan. Upacara bendera memperingati hari ulang tahun ke-78 di Kabupaten Sarawangun berjalan baik, sukses, lancar. Nah, kami sangat bangga dengan para adik-adik tadi yang telah dengan baik melaksanakan tugasnya mengerek bendera. Jadi sekarang upacara yang hari ke-78 punya tema adalah terus melaju untuk Indonesia maju, ya. Kan dengan kondisi saat ini yang harus sudah mengikuti kondisi global, ya, dengan era digital dan globalisasi yang ada saat ini. Usai memperingati upacara HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, Bahril Bakri menyerahkan penghargaan Setia Lencana Karya Satya kepada Sekda Sarawangun atas pengabdiannya dan penyerahan bingkisan kepada para veteran di Kabupaten Sarawangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan.
Upacara HUT ke-78 Kemerdekaan RI tahun 2023 di Kabupaten Merangin berlangsung hikmat dan lancar. Bupati Merangin Mashuri yang bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia di Merangin dipusatkan di halaman kantor baru Bupati Merangin. Upacara dipimpin langsung Bupati Merangin Mashuri yang bertindak sebagai inspektur upacara. Peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini mengusung tema Terus Melaju untuk Indonesia Maju. Bertindak selaku Komandan Upacara Ibtu Mulyono dan Septa Yeskiel Sembiring sebagai Komandan Paskibraka asal SMA Negeri 12 Merangin. Pembawa baki Nima Sulistiano Murnikasari yang didampingi Foni Aulia Renata. Bupati Merangin Mashuri mengatakan semangat para pemuda harus meningkat dari generasi pendahulu. Tantangan ke depan tak hanya berjuang melawan musuh, namun banyak dari pengaruh era globalisasi dan kemajuan teknologi yang dapat merusak jiwa dan pikiran bangsa Indonesia. Ini kita mengharapkan generasi-generasi akan datang tumbuh dengan generasi-generasi yang kuat mental sehingga dalam menghadapi tantangan zaman itu dapat berjalan dengan baik dan membangun negeri kita dalam rangka mengisi kemerdekaan ini dan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Pada hari ini kita melaksanakan hari kemerdekaan yang ke-78. Tentunya kita berharap pemilu 78 ini sesuai dengan tema kita Indonesia Maju. Kita berharap kepada generasi muda agar bisa mengisi kemerdekaan. Kita lagi pahlawan-pahlawan yang telah berjuang untuk memerdekakan Republik. Mashuri berpesan agar semangat juang generasi tidak berkurang seiring berjalannya waktu. Pemuda Merangin terus mengisi kemerdekaan untuk kemajuan Merangin. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Sementara Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya memimpin upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan HUT ke-78 RI. Wakil Bupati mengajak masyarakat untuk meneladani jiwa patriot para pahlawan kusuma bangsa. Wakil Bupati Merangin Nilwan Yahya pimpin upacara penurunan bendera dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Republik Indonesia, bertempat di halaman kantor baru Bupati Merangin. Bertindak selaku Komandan Upacara yakni Letu Infantri Aprilius. Sedangkan tim Paskibraka yang bertugas pada upacara penurunan bendera yakni Wandi, pelajar SMA Negeri 4 Merangin, Farel Dharma Pratama Zebua asal SMA Negeri 6 Merangin, dan Faris Akbari dari SMA Negeri 1 Merangin. Sedangkan pembawa baki atas nama Raya Aufi Fulasaragi, pelajar SMA Negeri 3 Merangin, dan pendamping baki Sefti Lustiana, pelajar SMA Negeri 12 Merangin. Untuk pengantar peti bendera dilakukan oleh Resvi Karisa Alicia, pelajar SMA Negeri 6 Merangin. Komandan Paskibraka atas nama Firly Kurniawan, pelajar SMA Negeri 1 Merangin. Wakil Bupati mengapresiasi seluruh anggota Paskibraka yang bertugas menaikkan dan menurunkan bendera merah putih pada peringatan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia. Mereka telah berlatih dengan penuh dedikasi dan disiplin. Satu, untuk memperingati hari lahirnya Republik Indonesia yang ke-78. Dua, bisa untuk membangkitkan gairah para generasi muda dalam hal tentang kemerdekaan bangsa Indonesia ini. Wakil Bupati juga menyampaikan pada momentum Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia ini, diharapkan para generasi muda dapat meneladani jiwa patriot para pahlawan kusuma bangsa. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat dan DIM 0416 Bute pimpin apel kehormatan dan renungan suci di TMP Satria Negara Bungo dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo, Letkol Infantri Evit Nirwan pimpin apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan, Satria Negara Bungo. Kegiatan ini merupakan rangkaian peringatan HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Kodim 0416 Bungo Tebo Infantri Evit Nirwan memberikan penghormatan yang tinggi kepada para pahlawan pejuang kemerdekaan. Perjuangan para pahlawan akan dilanjutkan para penerus bangsa kini dan nanti, berbakti kepada Ibu Pertiwi.
Dandim 0416 mengajak para generasi muda untuk mengisi kemerdekaan dengan berkarya dan daya guna serta tidak melupakan sejarah bangsa ini. Karena sejarah merupakan tonggak hadirnya negara dan bangsa Indonesia. Hargai jasa para pahlawan yang telah berjuang merebut kemerdekaan. Saya bertindak sebagai inspektur upacara pada kegiatan Renungan Suci dalam rangka ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Sekali lagi kita harus selalu mengingat, jangan sekali-sekali kita merupakan sejarah bahwa negara kita bisa hidup damai, sejahtera seperti ini karena peran serta dari perjuangan dari para pahlawan. Sementara itu, di makam pahlawan Satria Negara Bungo, 31 pahlawan nasional yang dimakamkan, terdiri 26 TNI, 3 Polri, dan 2 pegawai negeri. Kegiatan apel dan renungan suci ini dihadiri Bupati Bungo Masuri dan unsur Forkompinda, TNI Polri, OPD, Satpol PP, Tim SAR, dan undangan lainnya. Muriandi, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, sejumlah informasi penting dan menarik lainnya akan kami hadirkan dalam segmen advertorial usai jeda. Di antaranya, penjabat Bupati Sarolangun menyerahkan remisi umum untuk 236 narapidana di lapas kelas 2B. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bergabung bersama kami dalam segmen advertorial. Saudara, dalam rangka HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri menyerahkan remisi umum narapidana dan anak binaan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Sarolangun. Penjabat Bupati Sarolangun Bahril Bakri saat membacakan sambutan Menkumham menjelaskan, narapidana yang mendapatkan remisi telah memenuhi persyaratan sesuai aturan yang berlaku. Semua warga binaan yang mendapatkan remisi telah berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Penyerahan SK pemberian remisi warga binaan Lapas Kelas 2B Sarolangun dilakukan secara simbolis kepada 2 orang perwakilan narapidana. Pemberian remisi umum ya, kepada para napi yang ada di Lapas 2B Kabupaten Sarolangun ya. Ada sebanyak 235 orang yang mendapatkan remisi dari usulan kita 325. Masih ada 90 yang belum keluar remisinya. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Sarolangun, Irwan mengatakan, pemberian remisi ini merupakan apresiasi dari pemerintah kepada warga binaan atas usaha perbaikan diri lewat program pembinaan yang ada di lapas. Remisi ini diberikan kepada warga binaan yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif. Selama menjalani hukuman tidak melakukan pelanggaran serta aktif dalam pembinaan. Sementara itu, remisi Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diterima warga binaan bervariasi, mulai 1 bulan hingga 6 bulan. Yang kita usulkan untuk mendapatkan remisi itu 325. Dan ini tentu merupakan suatu hak yang diberikan negara kepada warga binaan setelah memenuhi unsur yang jelas perlakuan baik. Penyerahan remisi narapidana HUT ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2023 dihadiri oleh Dandim 0420 Sarkobe, Wakil Ketua 1 DPRD Sarolangun, Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun, Ketua Tim PKK Kabupaten Sarolangun, Ketua Pengadilan Agama, dan Kemenak Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Saat malam resepsi HUT ke-78 Kemerdekaan RI, Wakil Bupati Niluan Yahya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada pasukan pengibar bendera yang menjalankan tugas dengan baik. Usai pelaksanaan upacara penaikan dan penurunan bendera merah putih dalam rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Merangin menggelar malam resepsi. Wakil Bupati Merangin Niluan Yahya mengucapkan terima kasih serta mengapresiasi tim Paskibraka dan pihak yang terlibat dalam menyukseskan Hari Ulang Tahun ke-78 Kemerdekaan Republik Indonesia. Wabub Niluan juga menyampaikan pesan kepada masyarakat untuk meneruskan dan memperjuangkan cita-cita para pahlawan yang telah merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Dengan mengisi kemerdekaan ini dengan baik sesuai profesi masing-masing, yang tujuan akhirnya untuk kemajuan negara dan bangsa Indonesia. Pada malam resepsi kenegaraan ini turut dilaksanakan pemberian penghargaan kepada seniman dan tokoh masyarakat Merangin inspiratif serta acara hiburan. Karena ini bentuk wujud
rasa syukur kita atas perjuangan para leluhur kita, sehingga kita dapat merasakan apa yang kita rasakan pada hari ini. Yang kedua, kami mengucapkan banyak ribuan terima kasih kepada pasukan Paskibraka kita yang telah menunaikan tugas mulai dari kenaikan dan penurunan bendera. Alhamdulillah berjalan lancar sesuai apa yang kita harapkan. Malam resepsi ditutup dengan penampilan 31 anggota Paskibraka. Ramadan Cerbita Kasa, TVRI Jambi melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Ahmad Solihin. Dan saya Septinita bersama kerabat kerja yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.